Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah mandi semua? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sarapan sudah, mandi belum, Bu? Kok belum ini bagaimana? Mandi dulu, cuci muka dulu, biar seger ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik, Ya, Ibu. sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari dia selaku ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua semangat untuk terus belajar seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Cilwa. Cilwa hadir? Hadir, Bu. Ya, dia? Hadir, Bu. Baik, Yuna hadir? Hadir, Bu. Nah, ini semua hadir semua ya. Alhamdulillah, terus semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti. Baik, sebelumnya Ibu akan share PPT. Apakah sudah nampak PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah selesaikan pembelajaran di bab 2 ya, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada hari ini kita akan masuk kepada bab baru, kepada pembahasan baru, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, pada materi bab 3 ini, di sini ada beberapa materi, yaitu terdiri dari 3 materi pembelajaran. Yang pertama itu ada sistem hukum di Indonesia, yang kedua ada sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga ada sikap yang sesuai dengan hukum. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk materi yang pertama, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Di sini, Ibu mengambil kompetensi dasar, yaitu 3.3, yaitu tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yakni ada 3.3.1, menuliskan makna dan karakteristik hukum, dan 3.3.2, yaitu menyebutkan penggolongan hukum. Nah, tujuan yang ingin kita capai setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini, yakni terdiri dari 2 tujuan. Yang pertama, peserta didik atau siswa itu dapat menuliskan makna dan karakteristik hukum setelah melihat video yang ditampilkan guru dengan menyampaikan pengertian hukum secara umum. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan penggolongan hukum setelah mendengarkan penjelasan guru melalui Zoom dan langsung dengan menyelesaikan tugas kelompok secara tepat waktu. Baik, kita mulai ke pembelajaran yang pertama ya. Nah, di sini ada kata-kata hukum. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak yang ada di sini, ini semuanya patuh hukum? Atau ada yang sering melanggar hukum? Ayo, ada apa tidak? Mungkin Mbak Cilwa? Pernah melanggar hukum apa? Tidak pernah melanggar, Bu. Wah, hebat sekali, tidak pernah melanggar hukum ya. Wah, ini ada yang pernah bonceng 3 waktu berkendara? Tidak ada Pernah. ya? Wah, pernah, Mbak Dia pernah. Berarti itu melanggar hukum apa tidak? Di jalan desa, Bu. Di jalan desa. Nah, ini Mbak Dia pernah bonceng 3, tetapi di jalan desa, begitu ya? Kalau menurut Mbak Cilwa, kita itu boleh bonceng 3 apa tidak? Walau itu pun tidak ya, tidak boleh. Wah, itu Mbak Dia didengarkan katanya Mbak Cilwa, kita itu tidak boleh untuk
apa ya, bonceng tiga gitu. Walaupun itu ada di jalan desa ataupun di jalan ramai seperti itu kembali untuk keamanan kita semua seperti itu. Baik, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan tayangan video. Diharapkan nanti anak-anak bisa memperhatikan, bisa diambil kesimpulannya apa seperti itu. Selamat sore, silakan minum dulu dek. Iya pak. Nah, baik, tadi sudah melihat videonya? Sudah, ya? Bu. Nah, di sini Sudah, Bu. akan memberikan beberapa pertanyaan. Di sini ada yang pertama, itu terkait bentuk-bentuk pelanggaran yang tadi sudah dilakukan sama ketiga mas-mas ya, yang ada di video tadi ya. Coba di sini, ada yang mau berpendapat. Tadi melakukan pelanggaran apa saja? Kalau boleh Itu, tahu. Bu. Bonceng 3. Ya, bonceng 3. Terus yang lain? Ngebut, Bu. Berkendara melampaui batas kecepatan. Ya, mengebut gitu ya. Terusnya, apalagi pelanggarannya? Tidak memakai helm. Betul sekali, tidak memakai helm. Ada lagi? Berhentinya di tepat zebra cross, Bu. Ya, berarti berhenti di zebra cross ya. Ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah. Sudah. Kira-kira kalau tadi kan itu masih ini ya, masih anak SMA begitu ya. Kira-kira sudah mempunyai surat izin mengemudi apa belum? Belum, Bu. Belum. Ya, berarti belum mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Nah, di sini benar apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak ini sangat benar. Tadi ada yang mas-masnya itu bonceng 3. Terus waktu berkendara itu melebihi kecepatan gitu. Jadi mengebut. Selanjutnya sudah bonceng 3 terus tidak memakai helm. Pas di lampu merah, mereka malah berhenti di zebra cross. Padahal zebra cross itu digunakan untuk orang menyeberang jalan seperti itu. Dan yang terakhir itu, karena ini masih anak SMA ya gitu, jadi bisa bisa disebutkan bahwa mereka itu belum mempunyai surat izin mengemudi. Nah, selanjutnya di sini adalah akibatnya. Jika tadi kan ada 3 mas-mas nih yang melanggar peraturan yang sudah disebutkan oleh anak-anak. Kira-kira akibat yang dapat timbul itu apa saja? Kalau kita melanggar peraturan lalu lintas. Bisa kecelakaan, Bu, karena ngebut. Betul sekali, bisa kecelakaan. Yang lain? Ada? Selain kecelakaan?
Kena tilang polisi. Iya, kena tilang polisi. Ada lagi? Membahayakan pengguna jalan. Ya, membahayakan pengguna jalan yang lain. Ada lagi? Atau sudah? Sudah ya, ya ini betul sekali. Jadi di sini ada beberapa akibat kalau kita itu melanggar peraturan lalu lintas. Yang pertama tadi disebutkan sama Cilwa, kita itu bisa kecelakaan. Di sini selain merugikan diri sendiri, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan oleh orang lain seperti itu. Terus yang kedua, kena tilang polisi. Ini pasti ya kalau kita tidak tertib lalu lintas, itu pasti jika ketahuan sama polisi itu pasti kena tilang. Nanti bisa disuruh bayar denda seperti itu. Dan yang terakhir membahayakan pengguna jalan yang lain. Di sini kita itu harus menghargai pengguna jalan yang lain, bahwa jalan ini itu tidak hanya milik kita, tetapi juga digunakan bersama ini sebagai fasilitas umum seperti itu. Nah, setelah kalian melihat penayangan video, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Nah, di sini bisa dari anak-anak bisa dilihat pada buku paketnya halaman 77. Bisa dibuka buku paketnya halaman 77. Di situ juga dijelaskan bahwa ada salah satu tokoh mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Kenapa seperti itu? Karena adanya pagar di kebun binatang itu membuat pengunjung yang datang ini mempunyai rasa aman seperti itu. Tidak takut diterkam harimau, tidak takut digigit ular, dan sebagainya. Jadi mempunyai rasa aman, rasa damai seperti itu. Contohnya tadi seperti adanya peraturan lalu lintas. Kita bisa bayangkan jika tidak ada peraturan lalu lintas, bisa dibayangkan itu kendaraan di jalan raya itu berjalan sesuai keinginan mereka masing-masing. Kalau dilihat itu semrawut gitu ya, bahasanya itu semrawut gitu. Ada yang tidak mau berhenti, ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang berkendara sambil telepon dan sebagainya. Nah, itu kan membuat rasa nyaman ataupun rasa tenang itu malah hilang seperti itu. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu bisa diartikan sebagai aturan, tata tertib, dan juga sebagai kaidah hidup. Van Aberdom. Nah, beliau itu mengutarakan atau mengatakan bahwa jika kita ingin berbicara tentang hukum itu sangat sulit begitu. Kenapa sangat sulit? Karena hukum itu dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Artinya apa? Artinya di sini hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sebagai contohnya tadi hukum peraturan lalu lintas gitu ya. Itu kan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat itu patuh seperti itu. Tapi kenyataannya masih banyak dari warga negara ataupun masyarakat itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tadi seperti contoh nyatanya ada yang tidak memakai helm, ada yang berkendara mengebut, terus ada yang berhenti tidak pada tempat berhenti dan sebagainya. Jadi walaupun hukum itu sudah direncanakan dengan baik, sudah ditata dengan baik, tetapi secara nyatanya itu belum dijalankan dengan baik. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada hukum seperti itu. Baik, sampai di sini dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Nah, jika belum ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, contoh nyatanya, contoh sederhananya, tadi sudah seperti yang disampaikan di awal, yaitu tentang peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ini mengatur tingkah laku masyarakat yang menggunakan jalan sebagai fasilitas umum itu agar bagaimana semestinya seperti itu. Harus menghargai pengguna jalan yang lain seperti itu. Unsur yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
Artinya apa? Artinya tidak semua lembaga ataupun tidak semua badan itu mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan seperti itu. Hanya mereka-mereka yang sudah ditunjuk, yang sudah diberi wewenang, yang sudah memiliki kewajiban, itu yang boleh membuat peraturan. Dan itu peraturan ini digunakan atau mengikat seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Unsur yang ketiga adalah peraturan itu memiliki sifat yang memaksa. Seperti tadi kan dalam video itu ada 3 mas-mas yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan akhirnya itu kan akan dia itu terkena tilang seperti itu ya. Nah, di sini hukum di sini memaksa ketiga orang ini untuk mengikuti sanksi yang sudah diberikan seperti itu. Mau tidak mau itu harus mau karena ini sebagai bentuk bentuk akibatnya seperti itu. Dia melanggar peraturan lalu lintas berarti dia harus terkena sanksinya. Itu. Jadi walaupun dia menolak tetapi hukum ini memaksa dia untuk melakukan sanksi hukum. Nah, unsur yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selain bersifat memaksa, sanksinya itu juga tegas. Kalau sudah diberi sanksi A, berarti harus A, harus dijalankan. Kalau B, ya harus B. Misalnya untuk melanggar lalu lintas, harus membayar denda, ya harus membayar denda seperti itu. Tidak boleh yang kalau kita itu masih banyak ditemukan di Indonesia itu bentuk menyuap gitu ya. Istilahnya gitu. Ibaratnya harusnya kita harus membayar denda, terus tapi malah menyuap di tempat seperti itu, biar prosesnya cepat, biar kita nggak harus proses lama-lama. Nah itu tidak dibenarkan ya anak-anak, itu tidak boleh. Jadi nanti jika dari kalian menemukan bentuk pelanggaran seperti itu bisa diingatkan, seperti itu, diingatkan bahwa hal itu tidak baik, hal itu melanggar hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari hukum. Karakteristik hukum itu adalah adanya perintah dan juga larangan. Perintah untuk apa? Perintah untuk memakai helm. Perintah untuk memakai sabuk pengaman kalau kita menggunakan mobil. Terus apalagi? Perintah untuk memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Perintah untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Selanjutnya larangan. Larangannya apa? Larangannya tidak boleh menggunakan telepon saat berkendara. Larangannya tidak boleh mencontek saat ujian. Tidak boleh berkendara secara kebut-kebutan dan sebagainya. Nah, adanya perintah dan larangan ini termasuk dari karakteristik hukum. Selanjutnya, hukum tadi sudah dijelaskan bahwa hukum itu selain memiliki sifat memaksa, hukum juga memiliki sifat yang mengatur warga negaranya, mengatur masyarakatnya, agar sesuai berjalan ataupun berperilaku sesuai hukum yang sudah ditentukan. Seperti itu, tidak semena-mena melakukan hal-hal yang sesuai keinginan mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu yang itu berhubungan dengan diri sendiri ataupun orang lain dan itu berhubungan dengan hubungan publik itu harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Nah, di sini selanjutnya adalah tugas dari hukum itu sendiri. Di sini dijelaskan ada 3 tugas dari hukum. Mungkin dari Mbak Cilwa bisa membantu membacakan. Slide yang mana, Bu? Yang ini, hukum mempunyai tugas. Oh ya, hukum mempunyai tugas. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian nomor 3, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cilwa sudah dibacakan. Ya, tadi sudah dibacakan sama Cilwa, ini terkait tugas dari hukum. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi semua orang itu sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan.
entah dari latar belakang agama, dari latar belakang sosial, ekonomi, baik dari yang ekonominya menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, itu semuanya disamakan, dipandang sama di depan hukum, begitu. Ini seharusnya ya, kita ini bicara terkait seharusnya tugas hukum seperti itu. Nah, yang kedua, tugasnya itu menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Dan tugas yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, untuk yang main hakim sendiri ini, sebenarnya hukum itu terus berupaya seperti itu, terus berupaya agar warga negara ataupun masyarakat itu tidak melakukan main hakim sendiri, karena setiap permasalahan yang itu berhubungan dengan hukum bisa diselesaikan secara baik-baik, bisa diproses secara hukum. Tetapi terkadang masyarakat itu sudah tersulut emosi terlebih dahulu seperti itu ya, emosi yang menggebu-gebu, mungkin karena melihat ada orang yang mencuri kotak emas seperti itu, tanpa pikir panjang langsung dipukuli, langsung digebukin sampai memar-memar atau bahkan sampai masuk rumah sakit, sampai ada yang mungkin terlalu bertindak anarkis sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Itu sangat tidak boleh seperti itu. Jadi itu juga melanggar hukum gitu, karena kita negara hukum, jadi semuanya itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah, untuk materi pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah jelas semua? Ya, sudah jelas ya? Sudah. Ya, alhamdulillah juga sudah jelas. Nah, mungkin ada yang mau memberi kesimpulan terlebih dahulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Dari tadi yang awal sekali, dari penayangan video sampai ada tugas hukum. Nah, apa aja, ada yang masih mengingatnya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Boleh, silahkan. Tadi kita belajar sikap hukum, Bu, sesuai dengan hukum. Ya. Kemudian kita belajar pengertian hukum, Ya, karakteristiknya, sifatnya, sama tugas hukum. Betul sekali Cilwa ya. Nah, tadi kesimpulannya kita itu sudah belajar terkait pengertian hukum. Hukum adalah aturan, tata tertib, dan juga kaidah hidup. Terus ada unsur-unsur hukum. Tadi ada 4 unsur hukum. Terus ada juga sifat hukum. Sifat hukum itu apa? Sifat hukum itu memaksa dan juga mengatur. Selanjutnya ada tugas hukum. Tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Cilwa. Seperti itu. Nah, materinya sudah selesai. Ini Ibu akan memberikan tugas, begitu ya. Tugasnya ini bersifat tugas kelompok. Nanti kelas ini terdiri dari 35 siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Seperti itu ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Tugasnya apa? Tugasnya itu menjelaskan dan memberikan contoh pada penggolongan hukum. Di sini ada Ibu sudah jelaskan. Nanti untuk lebih rincinya akan Ibu share melalui WA group. Ada kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk PPT sederhana yang terdiri dari yang pertama itu ada nama anggota kelompok, dan yang kedua adanya hasil pekerjaan dari anak-anak semua. Nanti untuk PPT-nya seperti apa, materinya seperti apa, bisa kalian mengulik kemampuan kalian, bisa mencari media-media dari sumber yang lain, seperti itu. PPT-nya dibuat sekreatif mungkin. Nah, nanti dikumpulkan melalui WA ke Ibu, berdasarkan perwakilan kelompok. Kalau ketua kelompoknya tidak bisa, ya bisa diwakili anggota yang lain. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah hari Rabu minggu depan, tanggal 24 November 2021, jam 23.59. Jadi jangan sampai telat ya. Ini waktunya 1 minggu. Harus dikerjakan nanti habis ini. Untuk kelompok pembagian kelompoknya, Ibu serahkan ke kelas, ke kalian, mau pilih kelompoknya siapa saja. Seperti itu. Selain itu, untuk persiapan materi minggu depan, itu bisa dibaca bukunya, bisa dibuka buku paketnya. Halaman
89, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nanti bisa dibaca dulu, dipelajari. Minggu depan kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Tadi anak-anak sudah sangat bersemangat, sangat sangat aktif seperti itu ya. Kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah juga harus bawa hand sanitizer, harus pakai masker, harus jaga jarak seperti itu agar pandemi ini bisa segera selesai seperti itu. Mungkin cukup dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat belajar. Aduh, aku